teman-teman KPFM News and Entertainment, balik lagi di program Orasi Obrolan Siang ini kan. Kalau mendengar setia sekalian, kalau lagi santai-santai biasanya ngapain nih? Mungkin ada yang main game atau ada yang sukanya makan nih. Kalau Anda tim makan ya, jadi kalau ada waktu kosong tuh makan gitu, makan kue, makan cemilan, waduh. Dan ngomong-ngomong tentang makan, kali ini Wanda mau berbagi informasi nih yang masih terkait juga dengan makan. Dari pendengar setia sekalian, tim yang mana nih kalau makan? Tim yang pakai tangan atau tim yang pakai sendok? Bahkan ada ya kalau anak SD dulu tuh makan dari plastiknya. Inovasi yang sangat jadul ya. Dan kali ini informasi yang mau Wanda bagikan adalah 5 fakta makan pakai tangan. Lebih nikmat dan sehat, apakah benar? Yang pertama adalah dianjurkan dalam agama Islam. Ini bagi umat muslim, semasa hidup Rasulullah SAW itu mencontohkan pada para sahabat makan dengan menggunakan 3 jari tangan kanan. Sehingga sampai saat ini perbuatan Nabi tersebut masih dilakukan, terutama bagi masyarakat Indonesia yang dominan beragama Islam ya. Imam Al-Ghazali sendiri menjelaskan makan menggunakan 3 jari tangan kanan itu menghindari dari sifat lupa dan dapat mengambil porsi makanan yang cukup. Karena makan dengan porsi berlebihan itu akan menghilangkan kenikmatan dari makanan tersebut ya. Jadi kalau di Islam itu kita diajarkan harus makan dengan porsi yang cukup. Gak boleh berlebihan tapi gak juga kekurangan ya. Jadi harus pas-pas di tengah-tengah tuh. Biar biasanya karena katanya kalau misalnya kekenyangan itu rasa nikmat dari makanan itu akan hilang gitu teman-teman ya. Yang kedua adalah makan pakai tangan itu lebih santai dan melatih otot tangan. Saat makan menggunakan tangan itu akan terasa lebih santai ya dibanding menggunakan sendok garpu. Jadi kenikmatan makanan itu akan lebih terasa. Dilansir dari Food and the TV, makan memakai tangan itu melatih otot tangan, terutama untuk anak yang baru belajar makan. Karena baik nih untuk melatih motorik anak ya. Sering banget nih Wanda lihat udah banyak banget bayi-bayi diajarin ya dari kecil itu makan pakai tangan gitu. Lucu ya ngeliatnya. Yang ketiga adalah lebih akrab dan kekeluargaan. Di Indonesia ada tradisi makan bersama ya, duduk lesehan, bersebelahan, dan menggelar daun pisang untuk menaruh nasi, sayur, dan lauk pauknya. Tradisi ini ada pada tiap daerah di Indonesia, hanya namanya aja yang berbeda ya. Menikmati makan sambil lesehan menggunakan tangan akan terasa keakraban dan kekeluargaan bersama teman, tetangga, atau saudara. Setuju banget, ini rasa kekeluargaannya itu kalau makan bersama itu kerasa banget ya. Dan biasanya tuh kalau udah ngumpul sama orang Indonesia juga gitu ya, jadi paham tuh biasanya makan pakai tangan. Jadi apa ya, rasa nikmatnya lebih ada, terus rasa kekeluargaannya ada, pokoknya lengkap banget ya, pas banget gitu. Dan yang keempat adalah melancarkan proses pencernaan. Dilansir dari Parenting First Sight, saat tangan menyentuh makanan, saraf pada jari-jari ini akan mengirim sinyal pada otak jika ada makanan yang akan masuk ke dalam tubuh. Kemudian sinyal tersebut ditransmisi ke perut untuk bersiap memproses makanan dengan melepas enzim serta cairan pencernaan. Maka saat makanan masuk ke dalam mulut, tubuh sudah siap mencerna makanan dan prosesnya bisa berjalan lancar. Jadi gak cuma tentang kenikmatan makanan aja ya, gak cuma tentang rasa kekeluargaan dan melatih otot, tapi makan pakai tangan itu juga bisa berpengaruh pada proses pencernaan ya. Keren banget. Gimana nih, sampai sini pendengar setia sekalian udah tim yang mana nih? Tim yang makan pakai sendok, garpu, atau tim yang makan pakai tangan langsung? Yang kelima adalah mencegah diabetes. Nih, dilansir lagi nih dari Clinical Nutrition, saat seseorang makan menggunakan sendok atau peralatan makan lain, cenderung gula darah melonjak naik karena tergesa-gesa saat menghabiskan makanannya, sehingga dapat menyebabkan diabetes tipe 2. Seperti diketahui, ketika makan menggunakan tangan akan membuat seseorang makan secara perlahan, maka kebiasaan menggunakan tangan akan berpotensi menghindari penyakit diabetes tipe 2.
Jadi ini juga berpengaruh sama cepatnya kita makan ya. Jadi emang lebih bagusnya makan itu nggak buru-buru ya, pelan-pelan aja gitu, dinikmati ya. Yang namanya rezeki itu harus dinikmati. Biasanya kenikmatan makanan itu akan hilang kalau kita buru-buru tuh makannya. Dari pendengar setia sekalian, pernah nggak sih ada yang pelatihan kepemimpinan waktu SD, SMP, SMA, terus ada pramuka juga kan? Nah di sana kan kalau makan diburu-buru banget tuh, ayo cepet-cepet makannya deh gitu. Nah di situ tuh bener-bener deh yang nggak ngerasa tuh yang namanya makanannya enak, nggak enak, udah makan aja pokoknya ya biar kuat gitu. Yang keenam, fakta dari makan menggunakan tangan adalah bisa membantu menurunkan berat badan. Nih kabar baik nih buat pendengar setia sekalian yang lagi menjalani program menurunkan berat badan. Makan dengan menggunakan tangan itu rupanya dapat membantu program diet kita loh. Karena saat makan dengan tangan, seseorang cenderung makan perlahan dan tidak mengambil makanan berlebihan. Dilansir dari Food and TV, makan pakai tangan akan membantu meningkatkan rasa kenyang dibandingkan makan menggunakan sendok atau peralatannya. Nah, gimana nih pendengar setia sekalian? Masih ragu? Apakah masih ragu untuk makan menggunakan tangan? Tapi yang perlu diketahui sebelum makan lakukan cuci tangan terlebih dahulu ya. Jangan lupa, jangan cuma pakai air, harus juga pakai sabun. Selain itu, Wanda akan selalu mengingatkan juga untuk mengonsumsi makanan yang bergizi lengkap dan seimbang setiap waktu, agar manfaat makan dengan tangan untuk kesehatan itu benar-benar optimal. Iya. Jadi selain makan pakai berbagai cara, kita juga harus memperhatikan asupan gizi ya. Harus banget diingat untuk kita mengonsumsi yang namanya gizi seimbang ya. Jadi biar gizi kita itu juga terpenuhi. Nah, itu tadi salah satu yang kita lakukan di kala santai ya. Selain main game, bisa juga makan cemilan gitu ya. Terima kasih banget untuk kebersamaan di program Orasi. Tadi kita udah bahas juga beberapa informasi dan tips seputar kesehatan fisik dan juga mental. Semoga kita bisa melaksanakan informasi dan tips tadi di kehidupan nyata ya. Biar kita sehat terus nih dan angka pandemi bisa turun dan Palangkaraya segera menjadi zona hijau ya. Tetap jaga kesehatan, Wanda akan selalu mengingatkan untuk tetap patuhi protokol kesehatan ya. Kalau nggak perlu-perlu banget keluar, mending di rumah aja bareng keluarga ya. Oke, Wanda pamit, Wanda akan balik lagi besok, bye-bye.